Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya dalam penjelasan materi matematika ya kelas 10. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus trigonometri sudut terangkap ya. Iya, ini masih dalam bab trigonometri ya, sangat banyak sekali pembahasan tentang trigonometri ini. Ya, langsung saja ya. Ini kompetensi dasar yang harus kalian peroleh ya, yaitu menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, serta menyelesaikan nilai-nilai sudut dan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita mencoba flashback ya, atau kilas balik. Kilas balik ke materi sebelumnya ya. Ingat-ingat lagi ya, siapa tahu kalian sudah lupa. Nah, ini dalam trigonometri itu kan ada yang namanya identitas trigonometri ya. Masih ingat kan identitas trigonometri? Nah, identitas trigonometri ini berlaku jika sin pangkat 2 alfa atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Nah, jika sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1, jadi nilainya 1 ya. Nah, sehingga bisa berlaku juga seperti ini. Nah, dari identitas trigonometri yang sin kuadrat alfa plus cosinus kuadrat alfa sama dengan 1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, ini tinggal pindah ruas cosnya ya, jadi negatif. Atau bisa juga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini ya kilas baliknya. Nah, ini itu nanti yang akan kita pakai di materi ini ya, dan juga ada yang lainnya nanti tentang rumus jumlah atau juga pengurangan atau selisih trigonometri, itu juga nanti bisa kita pakai ya, yang di materi sebelum pertemuan sebelumnya. Nah, di sini rumus trigonometri sudut terangkap merupakan bentuk khusus dari rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut ya. Nah, rumus trigonometri sudut terangkap ini banyak digunakan untuk melakukan manipulasi. Manipulasi itu mengubah bentuk tanpa merubah nilai ya. Jadi kita mengubah bentuk trigonometri itu tapi nilainya itu hasilnya tidak berubah. Nah, bentuk-bentuk trigonometri. Jadi kita memanipulasi bentuk-bentuk trigonometri sehingga persoalan trigonometri lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, ini yang pertama ini ada rumus sin 2 alfa ya, bukan sin kuadrat alfa, bukan, tapi sin 2 alfa. Nah, ini bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus jumlah sinus ya, rumus trigonometri penjumlahan sinus, yaitu yang sin alfa ditambah beta. Nah, ini kan sudutnya berbeda ya, sama dengan sin alfa dikalikan cos beta plus cos alfa dikalikan sin beta. Nah, dari sini ya, ini bisa rumus sin 2 alfa ini bisa kita cari menggunakan rumus penjumlahan sinus ya, maka diperoleh. Nah, di sini kan sin 2 alfa. Sin 2 alfa ini artinya sama dengan sin alfa tambah alfa ya. Ini kan sudutnya sama nih, karena sama-sama alfa, ini kalau ditambahkan jadi 2 alfa. Sedangkan di sini kan sudutnya berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan. Nah, jika kita ubah menjadi sin alfa plus alfa ya, dari sin 2 alfa ini kita bisa menggunakan rumus yang atas ini nih, sin alfa plus beta ya. Ya, jadi yang betanya kita ganti dengan alfa, maka diperoleh sin alfa
dikalikan cos alfa ditambah cos alfa dikalikan sin alfa ya. Sama kan seperti ini ya, hanya betanya kita ganti dengan alfa. Ya, paham ya di sini ya? Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus yang baru, yaitu 2 kali sin alfa kali cos alfa. Ya. Kan ini sama nih. Ini kan sama sin alfa. Ini juga sin alfa. Ini cos alfa, ini juga cos alfa ya. Nah, berarti ini sama aja, jadi 2 kali sin alfa kali cos alfa. Anggap aja kayak sin alfa kali cos alfa itu jadi X ditambah ini juga X, jadi kan 2X ya, 2 kali X. Nah, sama aja ya, paham kan? Iya, jadi nilai ini dijumlahkan dengan nilai ini kan sama nilainya. Iya. Misal ini 1, ini 1, berarti 1 tambah 1 2. Nah, berarti ini sama dong juga 2 dikali 1, yaitu hasilnya 2 ya. Jadi sama aja kan? Gitu ya maksudnya ya. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Itu rumus sinus 2 alfa. Nah, kita telah mendapatkan rumus yang pertama nih untuk sin 2 alfa, yaitu sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Nah, sekarang rumus cos 2 alfa. Sama ya caranya seperti yang sebelumnya. Kalau yang ini kita menggunakan rumus jumlah kosinus ya. 2 buah sudut. Nah, jadi di sini rumus cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa ditambah cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, maka diperoleh untuk rumus cos 2 alfa ini sama seperti cara sebelumnya ya, yang tadi yang sin ya, sin 2 alfa. Jadi di sini cos alfa ditambah alfa. Nah, dari sini kita gunakan rumus kosinus jumlah ya, jumlah 2 sudut. Nah, berarti di sini didapatkan cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Nah, ini kan sama-sama nih, cos alfa kali cos alfa. Berarti kalau misalkan dikalikan seperti ini jadi apa? Kuadrat ya. Maka didapatkan cos kuadrat alfa atau cos pangkat 2 alfa dikurang sin kuadrat alfa atau sin pangkat 2 alfa. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nilai dari cos 2 alfa ini sama dengan, bukan nilai ya, rumus dari cos 2 alfa ini sama dengan cos pangkat 2 alfa dikurang sin pangkat 2 alfa. Beda ya. Kalau di sini itu 2 alfa, ini pangkat 2-nya. Jadi pangkat, oke? Iya. Nah, jadi kita dapatkan rumus cos 2 alfa ini sama dengan cos pangkat 2 alfa dikurang sin pangkat 2 alfa. Oke? Nah, ini saling berhubungan kan satu sama lain ya. Jadi kalian jangan sampai lupa materi sebelum-sebelumnya. Trigonometri ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Oke? Nah, rumus di atas dapat dinyatakan ke dalam bentuk lainnya. Nah, yaitu lihat di sini. Sini kan tadi cos 2 alfa itu rumusnya sama dengan cos pangkat 2 alfa dikurang sin pangkat 2 alfa. Nah, kita bisa mengubah bentuk. Jadi ini sama dengan tadi kan yang dikilas balik ya, yang flashback, materi flashback itu kosinus atau cos pangkat 2 alfa ini nilainya bisa diubah menjadi 1 dikurangi sin 2 alfa ya kan. Nah, maka yang cos pangkat 2 alfa ini kita ganti jadi 1 dikurangi sin
pangkat 2 alfa. Nah, ini dikurangi lagi sin pangkat 2 alfa dari sini ya. Nah, ini kan min atau pengurangan ya, negatif ya. Min sin pangkat 2 alfa dikurangi sin 2 alfa. Jadi berapa? Iya, jadi min 2 sin pangkat 2 alfa. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 alfa. 2 di sini jadi perkalian ya. 2 dikalikan sin pangkat 2 alfa. Seperti itu ya. Jadi rumus lainnya dari cos 2 alfa ini adalah 1 dikurangi 2 sin 2 alfa. Nah, ini ya rumus lainnya. Jadi cos ini ada rumus lainnya ya. Nah, atau juga ya, kalau tadi kan yang nilai cos pangkat 2 alfanya yang kita ubah ya bentuknya. Sekarang yang sin pangkat 2 alfa. Nah, jadi cos pangkat 2 alfa dikurangi 1 dikurangi cos pangkat 2 alfa. Ini dari rumus identitas trigonometri yang ada di kilas balik ya. Nah, dari sini maka didapatkan, nah ini kan jadi dikalikan min kali 1 jadi min 1, min kali min cos pangkat 2 alfa jadi plus cos pangkat 2 alfa. Ini pakai aja nih, kita pakai pointer laser aja ya. Nah ya, berarti jadi didapatkan cos pangkat 2 alfa dikurangi 1 ditambah itu dari hasil perkalian min kali min cos pangkat 2 alfa ya, jadi tambah cos pangkat 2 alfa ya. Nah, dari sini ada yang sama nih, yaitu cos pangkat 2 alfa. Sama-sama positif, sini positif, sini positif. Berarti sama seperti yang tadi ini. Kalau ini mah negatif jadi min 2, berarti kalau ini positif jadi plus 2. Maka hasilnya 2 cos pangkat 2 alfa ya, atau positif 2 cos pangkat 2 alfa dikurangi 1. Seperti ini ya. Nah, jadi rumus cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos pangkat 2 alfa dikurangi 1. Jadi rumus untuk sudut rangkap kosinus ini ada 3 jenis ya. Kalian bisa gunakan salah satunya sesuai dengan kebutuhan dalam soalnya ya. Oke. Nah, sekarang untuk rumus tan 2 alfa. Nah, kalau ini kita menggunakan rumus tangen atau tan alfa plus beta ya. Ya, yaitu rumusnya tan alfa plus tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikalikan tan beta. Nah, maka diperoleh untuk rumus tan 2 alfa ini sama dengan tan alfa ditambah alfa. Nah, jadi tan alfa ditambah tan alfa dari sini ya, diambilnya ya. Tan alfa ditambah tan alfa karena ini sama-sama alfa per 1 dikurangi tan alfa dikalikan tan alfa. Nah, maka didapatkan ini tan alfa tambah tan alfa jadi 2 tan alfa per 1 dikurangi tan alfa kali tan alfa jadi tan pangkat 2 alfa. Seperti itu ya. Oke. Maka rumus dari tan 2 alfa atau tangen 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan 2 alfa. Oke. Siap. Nah, untuk lebih jelasnya ya, atau biar lebih memahami rumus-rumus tersebut, kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal-soal berikut ya. Nah, di sini diketahui sin A itu sin A ya. Jadi sudutnya sini bukan alfa tapi A, sama dengan 0,28 dan A ini adalah sudut lancip. Tentukan nilai berikut: sin 2A, cos 2A, tan 2A. Ini sama aja ya, cuma berbeda. Yang tadi di materinya itu alfa, ini pakai A kapital. Jadi kalian jangan terkecoh, sama saja, hanya tinggal diganti saja yang alfa dengan A. Nah, di sini penyelesaian. Jadi kan tadi di soal sin A itu nilainya 0,28. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 28 per
100 ya. Nah, ya 28 per 100. Jadi ini kita sederhanakan. Ini kita bagi 4 ya, atas dan bawah, jadi 7 per 25. Nah, 7 per 25 ini merupakan, yaitu dia apa? Nah, kalau di beberapa buku ada yang menulis Y per R. Atau kalau kemarin ya, sesuai dengan materi sebelumnya, ini kita beri nama apa? Rumus sinus itu apa? Sisi depan per sisi miring ya. Berarti ini depan miring, demi. Berarti sin itu demi rumusnya, depan miring. Nah, berarti 7 itu sisi depannya dan 25 itu sisi miringnya. Nah, ini kita aplikasikan ke dalam segitiga siku-siku. Nah, misal sudut A-nya ada di sebelah sini karena sudut lancip ya. Ya, jadi sisi depan yang dari sudut A ini adalah 7, yaitu yang ini sebelah sini ya. Ini depannya nih. Dan sisi miringnya itu yang ya jelas ya, yang miring 25. Nah, kita cari sisi terdekatnya atau biasa disimbolkan dengan X. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, dengan cara Pitagoras. Nah, jadi di sini X sama dengan akar dari 25 kuadrat ya, sisi miring dikurangi sisi depan ya. Jadi ini 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar dari 625 dikurangi 49. Nah, sama dengan hasilnya akar dari 576. Nah, akar 576 itu adalah 24. Berarti nilai X-nya 24 atau sisi samping sudutnya itu 24. Nah, berarti untuk nilai dari cos A ini ya, cos A ini berarti kan dia cos itu kan rumusnya apa? Sami sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu yang X ini ya. Nah, ini kan A, berarti ini samping, ini depan, ini miring. Nah, berarti sampingnya itu adalah 24 dan miringnya adalah 25. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita untuk menyelesaikan soal yang nomor 1, contoh dari soal yang nomor 1 ini ya. Nah, sekarang yang tannya. Tan itu apa rumusnya? Desa ya, desa itu berarti sisi depan yaitu 7 per sisi samping itu X, berarti X nya 24, jadi 7 per 24. Nah, ini ya sudah kita peroleh nilai masing-masing nilai dari sin A, cos A, dan tan A. Selanjutnya kita cari nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, sekarang untuk yang A, sin 2A. Sin 2A tadi itu rumusnya adalah 2 sin A, 2 kali sin A kali cos A. Berarti ini sin A nya udah ada, 7 per 25, cos A nya itu 24 per 25. Maka 2 dikalikan 7 per 25 dikalikan 24 per 25. Maka hasilnya 336 per 625 ya. 336 itu didapat dari 2 kali 7 kali 24, sedangkan 625 didapat dari 25 kali 25. Ya, sudah selesai untuk yang A. Nah, ini yang B, karena kosinus itu tadi memiliki 3 buah rumus berbeda ya. Nah, jadi kita cari satu-satu ya. Nah, sekarang pakai cara yang pertama nih untuk yang kosinus. Cos 2A itu sama dengan 2 kali cos pangkat 2A dikurangi 1. Nah, maka hasilnya tadi kan cos A itu nilainya 24 per 25 ya. Jadi 2 dikalikan 24 per 25 dipangkatkan 2, gini ya. Maksudnya pangkat 2 ya. Jadi di sini pangkatnya itu bukan di sudut tapi di trigonometrinya. Dikurangi 1, maka hasilnya 527 per 625.
itu dari mana? Nah, ini dilangsungin ini ya, jadi kalian harus selesaikan yang apanya ini, pangkatnya terlebih dahulu ya, yaitu 24 pangkat 2 itu nilainya adalah 576. Nah ya, jadi yang ini di sini di mana ya? Kalau 25 itu 625. Jadi gini ya, ini jadi ini dilangsungin. Kalau misalkan cara pengerjaannya berarti di sini 2. Nah, ini dalam kurung 24 pangkat 2 itu adalah tadi berapa? 576 ya. Ya, 576. Nah, ini 576 setelah dipangkatkan ya. Per 625. 25 pangkat 2 itu 625 dikurang 1. Nah, ini kita kalikan dulu nih. 2 dikalikan 576 itu berapa? Nah, berarti 2 kali 576 itu adalah 1152 ya, per 625. Nah, ini baru dikurangi dengan 1. Nah, caranya gimana? Ini kita ubah menjadi bentuk pecahan lagi. Berarti di sini 1152 per 625. Nah, ini dikurangi berarti berapa? Ini penyebutnya harus 625 juga, berarti ini kita tulis 625 ya, harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa dikurangi. Ini panjang dikit. Oke. Nah ya, nah ini kita kalikan 1 dengan 625 berapa? Ya 625 sama di atasnya 625 ya. Nah, berarti 1152 dikurangi 625 hasilnya adalah 527 per 625. Ini pernya sama, tinggal ditulis lagi. Begitu ya caranya ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini yang cara kedua, berarti cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin 2A ya. Tadi sin 2 atau sin A itu nilainya adalah 7 per 25 ya. Maka tinggal kita masukkan. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 dikalikan dengan 7 per 25 pangkat 2. Sama seperti ini caranya ya. Nah, maka di sini diperoleh 1 dikurangi 98 per 625. 98 itu didapat dari mana ya ini? 7 pangkat 2 itu kan 49 ya. Nah, ini 7 pangkat 2 itu adalah 49. Nah, ini dikalikan dengan ini. Dikalikan, berarti hasilnya ada 98. Sedangkan 25 dipangkatkan 2 hasilnya 625. Jadi 1 dikurangi 98 per 625. Sama ya, ini diubah bentuknya menjadi bentuk pecahan. Nah, caranya sama seperti ini, berarti 625 per 625. Maka hasilnya 527 per 625. Sama ya? Sama. Jadi kalian boleh menggunakan rumus yang mana saja untuk cos 2 alfa atau A ya.
sudut rangkap untuk kosinus. Nah sekarang yang C nya untuk tangen 2A berarti sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan pangkat 2A. Tadi tan itu nilainya berapa? 7 per 24 ya, berarti sama dengan 2 dikalikan 7 per 24 per 1 dikurangi 7 per 24 pangkat 2. Hasilnya 2 kali 7 14 per 24 per 1 dikurangi 7 pangkat 2 49, 24 pangkat 2 576. Sama dengan hasilnya 336 per 527. Ini dari mana? Iya ya, ini masih di caranya gini. Berarti di sini kan 14 per 24 per lagi, nah ini satunya kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 576 per 576 ya, karena di sini pecahannya penyebutnya itu 576. Nah sama caranya seperti yang ini ya, ini 576 per 576 dikurangi 49 per 576. Ya, berarti sama dengan berapa? Nah, 14 per 24 nya tulis lagi ya. Yang mana yang ininya nih? Ini yang di atas ini 14 per 24 tulis lagi, yang bawahnya kita selesaikan ya. Per 576 dikurangi 49 itu adalah 527 ya. Iya, 527 per 576. Nah seperti itu ya. Nah jika bentuknya seperti ini, ingat lagi, ini sangat sering sudah dijelaskannya cara mengerjakan seperti ini, bentuk pecahan yang pecahan dibagi dengan pecahan. Caranya ya, caranya berarti sama dengan di bawah ya, yang penyebut berarti penyebutnya itu adalah 14 per 24, tulis kembali 14 per 24. Nah ini kita tulis kembali, nah dikalikan 576 yang penyebutnya, ini pembilang maksudnya ya, 14 per 24 ini pembilang, mau menyebut, mohon maaf. Jadi pembilangnya kita tulis kembali 14 per 24 dikali penyebutnya 576 per 527. Nah untuk penyebutnya dibalik ya, 527. Seperti ini ya caranya ya. Iya. Ya ini 576 dibagi 24 kan bisa ya. Berapa? Ya 24, berarti ini sisa 24. Nah jadi tinggal dikalikan saja, 14 dikali 24 yaitu 336 per 527. Jadi ini sudah nggak ada nih ya, karena sini sudah dibagi dengan 576 ya. Seperti itu caranya. Oke, mantap. Nah ini yang contoh kedua, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel matematika tentukan nilai berikut. A 8 sin 15 derajat cos 15 derajat. Yang B 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 75 derajat. Nah ini sekarang sudutnya ini sudah dalam bentuk derajat ya, bukan simbol atau lambang lagi. Nah ini langsung penyelesaian. Untuk yang A 8 sin 15 derajat cos 15 derajat itu, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi rumus yang mana? Ini kan derajatnya nih sama nih, sudutnya sama-sama 15 derajat, pasti pakai sudut rangkap.
Ya, ini sin dan cos. Nah, sin cos ini ada di rumus sin. Nah, ini ya. Rumus sin 2 alfa. Nah, nih lihat. Di sini kan ada sin alfa kali cos alfa sama ya. Di sini alfanya 15 derajat. Ini 15 derajat. Nah, sedangkan di sini harus ada angka 2-nya nih. Dari mana kita harus mendapatkan angka 2 biar bisa kita selesaikan dengan rumus sin 2 alfa. Nah, ini kan ada angka 8. Angka 8 ini kan bisa kita ubah menjadi perkalian 4 kali 2. Nah, atau 2 kali 4 sama aja ya. Nah, di sini ada angka 2-nya. Nah, berarti yang rumus ini nih 2 sin 15 derajat kali cos 15 derajat itu sama dengan sin 2 alfa. Berarti sama dengan ini 4 kali sin 30 ya. Sin 30 dari mana? Ya, ini kan 2 kali alfa. Alfanya kan 15, berarti 2 kali 15 derajat yaitu 30 derajat. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi ini sama dengan 4 sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu adalah setengah, maka 4 kali setengah, jadi hasilnya 2. Nah, sekarang yang B, ini 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 75. Nah, ini sama seperti rumus sudut rangkap untuk kosinus. Nah, ya. Iya, 1 dikurangi 2 sin 2 sin pangkat 2 alfa. Nah, lihat cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 alfa. Nah, gini ya. Nah, jadi ini bisa kita ubah menjadi cos 2 dikalikan 75 derajat. Nah, dari sini ya, 2 alfa. Alfanya itu adalah derajatnya 75. Maka hasilnya cos 150 derajat. Nah, nilai dari cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Seperti itu ya. Mudah kan? Sangat mudah. Oke, karena sudah sampai di asah kemampuan, maka ini materi terakhir ya yang harus kalian kerjakan, yaitu mengerjakan asah kemampuan nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini sama seperti contoh soal ya, jadi ya semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Jika masih ada yang belum paham, silakan tanyakan saja ke gurunya masing-masing ya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap ya. Kalian bisa ya menghubungi guru kalian jika masih kesulitan memahaminya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.